Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu untuk membahas isu-isu terkini Indonesia, dan pada kesempatan ini masih seputar populisme. Sebagaimana mungkin yang Anda ketahui bahwa populisme ini adalah satu mazhab berpikir dari kalangan politisi, ya. Dan ini hari ini menjadi sesuatu yang mainstream, dia berkembang karena sebagaimana yang kita ketahui juga bahwa politisi, partai politik dimanapun itu selalu berusaha untuk mendapatkan citra political image, citra politik dari publik, dari masyarakat yang baik. Terlebih lagi kalau untuk mendapatkan kekuasaan itu melalui jalur kontestasi, melalui jalur election, melalui jalur pemilu. Jangankan politisi atau partai politik yang berjuang melalui jalur pemilu, bahkan kekuatan yang diperoleh melalui jalan-jalan tanpa pemilu, seperti melalui jalur-jalur yang kita katakan jalur non demokrasi, melalui kudeta, ya, pewarisan kekuasaan yang dilakukan melalui bentuk-bentuk non demokrasi lainnya seperti kerajaan, tetap figur-figur yang berkuasa itu membutuhkan dukungan, membutuhkan citra yang baik dari masyarakat yang dipimpinnya. Nah, oleh karena itu populis, menjadi seorang yang populis itu menjadi sesuatu yang niscaya bagi anggota partai politik, politisi, dan partai politik. Kalau kita simak, bahkan sejak zaman Romawi, ya, Romawi kuno sebelum Masehi, ide tentang pemerintahan yang berorientasi kepada publik itu sudah ada. Kalau kita buka sejarah, sejak 509 sebelum Masehi, Romawi kuno itu sistem pemerintahannya adalah dikenal dengan sistem republik gitu, ya. Walaupun tidak dinamakan republik, ya. 509 sampai 27 sebelum Masehi itu sejarah mencatat bahwa Romawi kuno itu sistem pemerintahannya adalah mirip seperti yang ada di kekinian manusia hari ini. Jadi ada seorang pemimpin tertinggi, yaitu raja, tetapi raja ini tidak, atau kaisar, ya, tapi kaisar ini tidak mewariskan kepada keturunannya. Kemudian ada legislatif, kongres, ya, yang memiliki suara untuk mengontrol kaisar, ya. Nah, jadi ada semacam bentuk republik abad zaman kekaisaran Romawi, ya, sebelum Masehi. Walaupun demikian, berdasarkan catatan sejarah juga, bentuk republik itu tidak menjamin bahwa republik itu menguntungkan bagi publik. Ya, kalau kita lihat bahwa ide dasarnya republik itu sistem republik, ya, sistem negara yang dinamakan republik sesuai dengan namanya adalah republik,
itu adalah untuk rakyat dalam bahasa 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 kitanya. Bahkan Plato pernah membuat satu tulisan yang khusus berjudul, ya judulnya di dalam bahasa Yunaninya adalah Politeia, tetapi kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa di luar Yunani sebagai Republik, ya, di mana idenya di situ Plato memimpikan, mendeskripsikan suatu negara yang ideal, satu negara yang dipimpin oleh figur yang berorientasi kepada totalitas kepada publik, ya, yang dia kenal dengan philosopher king atau raja yang juga seorang yang bijak. Jadi ide untuk menghadirkan suatu pemerintahan yang berorientasi sepenuhnya kepada publik, kepada masyarakat, itu adalah bukan ide yang baru. Ide itu sudah ada, ide yang sangat lama, bahkan jauh sebelum ide republik yang disampaikan Plato, ya. Plato itu menyampaikan republik, tulisannya Politeia itu tentang pemimpin yang berorientasi sepenuhnya kepada publik, yaitu figur pemimpin yang dia katakan sebagai philosopher king. Itu tulisan itu dipublikasikan tahun 5 sebelum Masehi, ya. Tapi implementasi dari republik secara real di dunia nyata itu sudah diimplementasikan oleh Romawi kuno zaman 509 Masehi sampai 27 sebelum Masehi. 509 sebelum Masehi sampai 27 sebelum Masehi. Jadi cukup lama. Tapi sejarah juga mencatat bahwa penerapan republik itu tidak otomatis bahwa negara itu berhasil mengaplikasikan, mengorientasikan pada kepentingan publik. Sejarah Romawi mencatat walaupun diterapkan sistem republik di dalam pemerintahan, tapi kemudian yang ternyata itu yang lahir adalah oligarki, ya, bahwa terjadi kartel atau kekuasaan itu dipegang oleh segelintir elit politik yang kemudian mereka itu menjadikan kekuasaan itu sepenuhnya adalah untuk kepentingan elit, bukan untuk kepentingan masyarakat. Sehingga akhirnya sistem republik yang diterapkan oleh Romawi kuno itu berakhir pada tahun 27 sebelum Masehi, ya, yang dihentikan atau diaborsi sistem itu oleh Julius Caesar, ya. Nah, sejak Julius Caesar implementasi dari sistem pemerintahan yang diterapkan di Romawi tidak lagi berdasarkan prinsip republik, tapi sudah menjadi kembali kepada kekaisaran, ya. Jadi ada seorang kaisar yang berkuasa, kemudian kaisar itu seumur hidup, ya. Kalau sebelumnya tidak seumur hidup, tapi ini kemudian seumur hidup sampai mati, dan kemudian diganti oleh keturunannya, ya. Ya, itu hanya bisa berubah kalau terjadi kudeta terhadap kaisar tersebut, sehingga berganti ke kepemimpinan yang tidak ada kaitannya dengan nasab atau keturunan. Nah, jadi ini adalah perjalanan panjang tentang sistem pemerintahan yang berorientasi kepada publik, ya. Jadi teman-teman, sekali lagi kita katakan bahwa populis itu adalah sesuatu hal yang niscaya. Siapapun figur, siapapun partai politik, ya, bahkan di sistem politik yang tidak demokrasi sekalipun,
mereka harus menempatkan dirinya sebagai figur atau entitas yang dicintai rakyat, disenangi rakyat. Bahkan seorang Machiavelli ketika memberi nasihat kepada kaisar bagaimana melanggengkan kekuasaan pada zaman dia menuliskan buku, ya, Machiavelli menyampaikan suatu saran bahwa seorang kaisar itu harus tampak di depan, atau seorang pangeran dia katakan harus tampak di hadapan rakyatnya adalah sebagai figur yang ideal, yang dicintai oleh rakyatnya, figur yang memiliki keadilan, figur yang memiliki kasih sayang dan seterusnya. Jadi yang penting, kata Machiavelli, mayoritas menilai Anda adalah seorang figur yang memiliki sikap-sikap atau sifat-sifat yang mulia. Kalau segelintir orang yang mengetahui rahasia identitas Anda sesungguhnya, itu tidak menjadi masalah. Yang penting mayoritas Anda di hadapan kepada publik, kepada masyarakat, kepada rakyat, itu adalah seorang figur yang memiliki sifat-sifat mulia. Jadi pandangan yang baik dari publik, dari populus, ya, populus itu adalah bahasa Latin untuk populasi, untuk masyarakat, itu adalah menjadi niscaya oleh siapapun yang bergerak di dunia politik. Tetapi masalahnya kemudian timbul apa yang dinamakan populisme. Populisme ini sebenarnya adalah cerminan dari tadi bentuk kekinian dari Machiavellism, ya. Jadi seorang yang menganut populisme, dia menempatkan diri atau meng-create situasi yang menyebabkan dia dikenal, dipahami, diketahui oleh masyarakat, oleh publik, oleh populus, oleh rakyat sebagai figur yang yang dekat dengan rakyat, yang mencintai rakyat, ya. Nah, tetapi ini adalah sebagai bentuk sepenuhnya semata-mata untuk kekuasaan, bukan untuk rakyat. Nah, itulah yang dinamakan populisme. Jadi mazhab berpikir atau cara pikir, cara pandang politik di mana menempatkan dirinya atau partainya sebagai entitas atau sebagai figur yang mencintai rakyat atau yang dekat dengan rakyat, ya. Tapi itu sebatas semata-mata adalah bentuk pencitraan, bukan realitas sesungguhnya. Nah, oleh karena itu populisme itu menjadi kita katakan menjadi hambatan dari pemerintah atau pemerintahan untuk menghadirkan tujuan dari pemerintahan itu sendiri, yaitu mensejahterakan publik, ya. Populisme itu tujuannya adalah untuk berkuasa, bukan untuk mensejahterakan publik. Dalam rangka untuk berkuasa itu dia perlu citra, perlu image, political image yang baik di hadapan publik. Nah, setelah berkuasa, tidak digunakan kekuasaan itu untuk berorientasi mensejahterakan publik, tapi semata-mata untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara ya tadi selalu meng-create isu ataupun fenomena yang bisa menempatkan citra positif
di hadapan publik itu selalu bisa dipertahankan dengan segala cara. Nah, inilah namanya populisme. Dan populisme tentu eh, kita tolak, karena populisme itu adalah pembohongan, adalah penipuan kepada rakyat, ya. Jadi sebenarnya melihat real seseorang itu mencintai rakyat atau tidak itu adalah dari kinerja, dari kinerja. Ya, kalau seseorang yang mencintai rakyatnya, maka akan tampak bahwa, misalnya bukan tampak bahwa dia sederhana, dia misalnya naik kendaraan yang seperti rakyat biasa, misalnya naik naik ojek, ya, naik angkot, ya, sebagai pejabat publik, sebagai menteri, sebagai presiden. Bukan itu. Itu bagus, tapi itu menjadi populisme, menjadi penipuan kepada publik ketika hanya berhenti sampai di situ saja. Adalah aneh kalau seorang yang seorang yang sederhana, misalnya, yang peduli dengan kesederhanaan dalam dirinya, tetapi pemerintahannya menjadi boros. Pemerintahannya penuh dengan inefisiensi. Pemerintahannya korupsi besar. Ya. Itu menjadi sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau kesederhanaan itu, keefisiensian itu, ya, terimplementasikan dalam pemerintahannya, maka yang terjadi adalah yang benar, seorang pemimpin yang populis, dia sederhana, dia memakai pakaian yang sederhana, memakai kendaraan seperti rakyat pada umumnya, tapi pada saat yang sama memang kesederhanaan itu kemudian tertransmisikan kepada pemerintahan yang dipimpinnya. Pemerintahan yang dipimpinnya adalah bukan pemerintahan yang boros, ya, karena kalau boros itu tidak identik dengan sederhana. Pemerintah yang dipimpinnya bukan pemerintah yang korup, ya. Tapi kalau ternyata kemudian korupsi masih merajalela, dipimpin oleh seorang pemimpin yang sederhana, maka kita pasti dapat memastikan kesederhanaan yang ditunjukkan itu adalah kesederhanaan artifisial, kesederhanaan yang palsu, kesederhanaan yang ditujukan untuk kepentingan populisme, semata-mata untuk kepentingan mendapatkan citra, mendapatkan dukungan, mendapatkan suara dari para masyarakat. Dan ini yang tidak boleh terjadi. Harus dihilangkan perilaku mazhab berpikir populisme. Jadi kita tidak menginginkan seorang pemimpin itu mencitrakan dirinya dekat dengan rakyat, tapi kebijakannya merugikan rakyat, ya. Mencitrakan dia bahwa seorang yang figur yang sederhana, yang tidak korup, tapi pada saat yang bersamaan sesungguhnya pemerintahan masih penuh dengan hal-hal yang tidak efisien, ya. Rakyat ketika berinteraksi dengan pemerintahan itu tetap sulit, ya, berbiaya transaksi yang tinggi. Jadi kalau ingin mendapatkan pelayanan yang baik dari birokrasi negara, harus punya uang atau harus punya orang dalam misalnya. Nah, hal-hal yang seperti itu menunjukkan pemimpin yang memimpin pemerintahan itu bukan pemimpin yang sederhana, bukan pemimpin yang efisien. Walaupun di hadapan publik dia menunjukkan dirinya sebagai seorang yang sederhana, ya, yang friendly terhadap masyarakat. Kalau itu yang dilakukan, itu semata-mata tidak lebih dari implementasi dari mazhab populisme, yaitu mendapatkan dukungan rakyat untuk kepentingan pribadi dan golongan. Teman-teman, itu yang
ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ditujukan kepada siapapun, tidak kepada satu dua, tapi kepada semua orang, termasuk kita sendiri ya. Karena semua orang pasti akan mudah terjebak ke dalam populisme ketika dia dalam keadaan memiliki kekuasaan atau power. Demikian, Anda bisa memberikan pandangan yang berbeda dari apa yang saya sampaikan ya di komen dari tayangan ini, dan jangan lupa untuk memberikan subscribe dan like Anda, sehingga tayang ini bisa terus memberikan edukasi kepada publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.